Salam alaikum, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Saya akan bicara tentang metaverse, ya, apa dan bagaimana. Bapak Ibu Saudara, kita semua saksi sejarah dulu beralihnya BBM ke WA. BBM itu cuma bisa ngirim foto, nggak bisa ngirim video, nggak bisa video call. Lalu pindah ke WA. Sejak ke WA orang bisa bikin video, bisa kirim video, ya. Lalu bisa mengupload ke YouTube itu karena kita bisa bikin video langsung dari eh, WA ya toh. Karena ada WA itulah ya. Kemudian ada Zoom ya toh. Zoom ini juga bisa live. Zoom masuk ke YouTube live bisa ya. Zoom ini juga sudah luar biasa karena bisa kalau teorinya sih bisa sampai 100 orang ya. Tapi ya enggak lah, kalau 100 orang lemot nanti jadinya ya. Lalu sekarang mau pindah ke metaverse. Nah, ini lebih canggih lagi. Kalau Zoom itu kan kita lihat ya, peserta dimanapun juga tidak dibatasi ruang dan waktu, bisa dalam satu session ya toh, waktunya sama ya toh, kita bisa berinteraksi. Nah, metaverse ini akan menjawab Anda-anda yang selama ini punya masalah, misalnya ibadah di dalam rumah diusir-usir warga. Ya, seperti yang terjadi di Cilebut ya, ngotot banget. Ya, terus misalnya Anda mau mendirikan gedung gereja kok dipermasalahin ya toh, dan lain sebagainya. Metaverse akan menjawab ini semua. Jadi di masa depan Pak Ibu, ibadah itu tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Nah, bocorannya adalah metaverse ini hanya untuk beberapa bidang. Yang pertama adalah charity atau bidang sosial ya, nolong sesama, bencana dan lain sebagainya. Itu bisa memakai sarana metaverse. Kemudian untuk bantuan hukum ya, pokoknya charity ya, charity ya. Kemudian state juga diberi fasilitas ini, misalnya mau conference ya, atau conference antara para menteri gitu, bisa memakai itu. Kemudian yang ketiga Christianity. Jadi metaverse ini memang diciptakan oleh orang Kristen ya, orang yang sudah percaya Tuhan, makanya dia memasukkan Christianity. Itu bocoran awal, artinya orang-orang di luar Kristen tidak bisa memakai metaverse ya. Nanti dia akan bikin list, apakah Anda dari Christianity? No, oh no, I'm so sorry ya. Apakah Anda dari charity, dari sosial? Oh iya, sosial tidak dibatasi keagamaan apa saja ya. State tidak dibatasi, yaitu info awalnya ya. Ini dibikin oleh orang-orang yang sudah tobat ya, yang sudah tobat ya, pasti orang Yahudi Amerika lah, udah terus terang aja Yahudi Amerika ya, mungkin gabung sama Yahudi Kanada dan lain sebagainya, yang karena dari Zoom menjadi metaverse itu nggak terlalu beda jauh ya. Begini, oke. Pertama kita harus scan tubuh. Titit gitu ya. Scan tiga dimensi. Tiga dimensi tubuh kita itu di-scan ya, di-scan, oke. Setelah di-scan lalu kita simpan, otomatis profil kita adalah tubuh yang tiga dimensi itu. Ya, ya nanti alatnya bikin scan, mungkin di kamera, bisa di kamera HP ya. Ya, kita ikuti saja nanti ya. Hadap depan, hadap samping, hadap belakang, kita muter gitu lalu di-scan ya. Lalu semua gerakan kita nanti akan mengikuti hasil scan itu. Scan itu disimpan ya. Jadi ketika kita nongol di metaverse, oh itu Pak HTD, pendeta HTD itu gitu. Saya gerak begini juga tahu kan, karena kita sudah di-scan tiga dimensi. Lalu hostnya akan bikin ruangan, dia foto mimbar di-scan ya toh. Kemudian kursi di-scan, tembok-tembok di-scan, lalu diolah seolah-olah menjadi sebuah ruangan. Ya, seolah-olah menjadi sebuah ruangan. Scan-nya tiga dimensi ya. Lalu kapasitasnya bisa sampai 1000 kursi. 1000 kursi ya. Tentu saja sebagai hamba Tuhan, misalnya saya yang membuat metaverse,
metaverse, saya sebagai hamba Tuhan tentu tempatnya di mimbar, ya, di kursi mimbar. Lalu ada kursi jemaat itu dari nomor 1 sampai 1000, bisa sampai 1000 Bapak Ibu Saudara, teorinya ya. Teorinya sampai 1000. Lalu ada orang masuk dari sana. Salam, ya, siapa? Oh, Bapak X. Oh iya betul. Anda mau kursi nomor berapa? Nomor paling pojok Pak, soalnya kami ini kalau di gereja ngantuk melulu, jadi paling pojok Pak. Dia ambil pojok nomor misalnya nomor 200 gitu ya, paling pojok, dia kan ngantukan melulu, ngantuk. Ada lagi yang masuk, kami nomor 6 Pak. Nah nanti setelah jam selesai akan ketahuan mana yang kosong kursinya, lalu disetting kamera juga, kamera dari depan belakang di ruangan itu. Persis saudara, seperti 3 dimensi, persis. Ya, padahal kita di rumah masing-masing. Kita di rumah masing-masing loh Bapak Ibu Saudara loh. Nanti kalau kita duduk di kursi terus kita berdiri, ya berdiri. Anda berdiri dari rumah nih, berdiri karena Anda akan disorot kamera nih. Kamera sama kamera HP Anda. Ketika Anda berdiri, maka di metaverse sana Anda berdiri juga. Anda ngomong, yang ngomong juga seperti Zoom, cuman Zoom kan masih bukan 3 dimensi, dalam ruangan 3 dimensi. Ya. Jadi kita bisa lintas negara, kita bisa lintas provinsi ya, lintas kota ya, untuk mengadakan sebuah metaverse, dan itu 3 dimensi, mirip persis sama dengan seolah-olah kita datang ke gereja. Ya. Jadi di masa depan ya, tidak lagi orang beribadah harus di gedung gereja, tidak lagi. Allah menepati firman-Nya. Tidak pernah ada di Alkitab itu perintah untuk mendirikan gedung gereja ya. Ibadah itu adalah di bait Allah ya. Waktu itu kan adanya bait Allah ya, mantan orang-orang Yahudi. Kemudian di tempat-tempat penyewaan. Kalau sekarang ya gedung pertemuan umum lah, seperti itu. Metaverse ini akan muncul isunya tahun 2025 ya, 3 tahun lagi lah, atau ya benar, 2 tahun lagi setelah 2023, 2024 ya, 3 tahun lagi lah, 3 tahun lagi akan muncul metaverse ya. Dulu juga tiba-tiba muncul Zoom toh. Kenapa Zoom itu hanya dibatasi 100 orang ya? Satu, mungkin karena memang lemot, kalau kebanyakan 100 saja lemot ya. Karena mereka sudah punya rancangan untuk metaverse. Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu selalu di atas rata-rata ya. Kekristenan selalu di atas rata-rata, dan Yesus itu selalu menjaga firman-Nya ya, selalu menjaga umatnya dengan teknologi yang ada. Bagaimana Alkitab ada merah, ada hitam, lalu diikuti keyakinan lain juga hal yang sama ya toh. Semua penemu-penemunya siapa? Orang-orang Kristen semua ya. Ya, lalu ini nanti metaverse ya. Kekristenan itu selalu di atas rata-rata. Makanya kekristenan menjadi umat mayoritas ya. Terlepas Anda itu Katolik atau Protestan ya. Ya, tetapi kan selama ini mengaku sebagai kekristenan. Selalu mayoritas dunia. Tidak pernah bisa disalib manapun, meskipun di kita ini selalu gembar-gembor ya toh. Nanti Amerika semua gereja kosong, itu hoak-hoak murahan yang dipercaya para mukalab-mukalab itu ya. Ya, kekristenan faktanya ya menjadi mayoritas di dunia, dan itu salah satunya nanti akan didukung oleh teknologi metaverse ya toh. Ya, orang-orang dari kelompok-kelompok yang garis keras tidak bisa menghalangi kekristenan untuk melakukan ibadahnya ya. Jadi saudara-saudara, berapa Ibrani 10 ayat 25, janganlah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Metaverse, Zoom itu bisa disebut ibadah Pak. Video itu bisa jadi alat bukti ya. Di kepolisian video itu bisa dijadikan alat bukti. Emang buktinya CCTV Anda nembak kok bisa. Jadi itu valid dijadikan alat bukti. Jadi metaverse itu bisa dijadikan kita beribadah, berkumpul. Itu Pak, walaupun ya kita mencar-mencar di seluruh wilayah-wilayah ya, tapi tetap bisa dijadikan sebagai kita sudah berkumpul beribadah ya. Karena ke depan Babel besar. Anda tahu Babel besar
ya toh. Babel besar dikatakan kegiatannya adalah membunuh. Membunuh itu salah satunya adalah melarang untuk orang-orang Kristen. Ingat ya, Kristen sejati ya, bukan Katolik, bukan Protestan. Kristen sejati akan dihalangi, dipenggal kepalanya. Dipenggal kepalanya tidak harus berarti fisik, bisa juga dihalang-halangi ya kegiatan utamanya ya. Babel besar harus tetap ada. Makanya muncul metaverse nanti ya. Babel besar ini kalau membaca Alkitab berkolaborasi dengan dua tokoh, yaitu pertama adalah nabi palsu dan mesias palsu. Babel besar ini salah satu mesias palsu. Dia akan berkolaborasi dengan nabi palsu. Nabi palsu adalah dari luar kekristenan tentu saja ya. Jadi dari luar kekristenan akan menghalang-halangi secara fisik gitu. Sementara dari Babel besar, dari mesias palsu menghalang-halangi secara hal lain yang non fisik, misalnya kalau dia ini perizinannya dihambat-hambat dan lain sebagainya. Dengan munculnya metaverse nanti tidak ada lagi pembatasan orang beribadah ya. Itu maksudnya. Dan Hume juga diciptakan oleh orang-orang yang percaya Tuhan ya, kemudian dari dulu BBM, Hume dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling baru nanti metaverse ya. Ya, metaverse, lalu yang bocorannya sih nanti CCTV dunia. CCTV dunia itu artinya begini. Mungkin kita betul-betul nanti semua itu teknologi sudah 3 dimensi. Jadi Anda bisa melakukan segala aktivitas termasuk beribadah dari rumah Anda. Anda bisa di taman angkat tangan haleluya haleluya. Mungkin teknologinya yang lebih canggih dari metaverse nanti. Intinya adalah Yesus itu memelihara firman-Nya, Yesus itu menjaga umatnya. Tapi harus umatku ya, harus umat Yesus ya. Yang tidak percaya Yesus, tidak menjadikan Yesus satu-satunya Allah ya jangan harap lah. Ya, Anda akan tereliminasi dengan sendirinya ya. Demikian Bapak Ibu Saudara. Wah, menyenangkan sekali ya Pak. Jadi nggak masalah lagi nanti Pak, kita dari rumah kita cuman pakai kamera begini, betul. Ya, sekarang yang masih ada kasus-kasus seperti di Cilebut, jangan marah kalau HTD ngomong ya. Kalau HTD ngomong itu sebenarnya pemicu atau trigger bahwa ayo kita harus siap dengan metaverse, itu 3 dimensi ya. Oke, kalau dari pihak pengelola metaverse masih mensyaratkan hanya charity, Christianity dan state. Ya, hanya 3 itu yang di luar Kristen belum boleh memakai metaverse ya. Tapi ya nanti lihat sajalah ya. Karena kan pada akhirnya juga kita itu toleransi pada akhirnya ya. Orang-orang yang garis keras mungkin nggak boleh ikut metaverse ya. Makanya seperti Hume, kalau Anda mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang dilarang diucapkan oleh Hume waktu live, Anda akan kena tegur loh. Anda akan kena tegur ya. Sama, nanti juga kalau di metaverse ternyata Anda garis keras gitu ya. Garis keras yang intoleran, Anda akan kena tegur dan Anda bisa di-ban. Di Facebook juga begitu ya. Ada kata-kata yang kan ada list kata-kata, Facebook, YouTube, Hume. Coba Anda dialog terus mengucapkan kata-kata hujatan caci maki yang masuk di dalam daftar kata-kata dilarang. Anda akan kena ban, Anda akan ditegur, Anda akan di ini dulu ya toh, di ban dulu untuk beberapa saat. Seperti itu. Baik, padat, singkat dan clear. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kecil hati karena Yesus Allah yang benar selalu memelihara firman-Nya, memelihara jemaat-Nya. Ya, Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, firman-Ku tidak akan berlalu. Jadi yang tidak akan berlalu itu firman Bapa apa firman-Ku? Firman-Ku, ku itu siapa? Yesus. Firman-Ku itu ada di mana? Di Alkitab. Bukan di Deuterokanonika, bukan di teologi. HTD harus ngomong begini. Ya. Jadi kalau mau Anda meninggikan memuliakan Allah ya jagalah firman-Ku. Firman-Ku ada di Alkitab. Jangan pakai kitab lain. Deuterokanonika, ya. Kitab teologi satu lemari ya jangan. Pakailah Alkitab, maka Anda akan terjaga oleh Yesus. Fakta menunjukkan Alkitab tidak akan bisa Anda musnahkan ya. Alkitab tertulis di buku sekarang udah nggak ada.
semua sudah elektronik semua, ya. Pendeta khotbah di mimbar pakai apa? Pakai komputer, ditaruh di itu, nggak lagi buka ayat. Jadi definisi zaman dulu yang mengatakan kitab suci itu harus kalau mau buka harus doa dulu, nggak boleh didudukin. Nah, hal seperti itu udah nggak berlaku lagi. HP kita ditaruh di saku celana lalu kita duduk, gitu. Apakah HP-nya terus seperti itu? Kan ada kitab suci di HP ya. Ada Android apa itu aplikasi Alkitab ya. Nanti terus ya Yesus akan menjaga firman-Nya ya. Demikian ya, kita song-song metaverse ya, menurut infonya sih 2025. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.